Oke, selamat pagi semuanya. Harapannya sehat-sehat Pagi. semua ya. Sehat-sehat semua, semangat, Ya, dan terus belajar di rumah sebelum pandemi ini berakhir ya. Nah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ya, ada 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, apalagi satu lagi. Dan menjaga jarak. oke, kita jaga jarak ini ya. Oke, langsung aja nanti kita akan yang pertama kita review mengulang materi yang pada sudah kasih 2 minggu yang lalu, 2 kali ya. Lalu kita akan membahas latihan ulangan harian, nanti menyusul ulangan hariannya. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang diskusi sebentar nanti apa saja halangannya untuk belajar di rumah. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin dalam doa? Kelas 5 ya, udah bisa ya. Joy, bisa memimpin dalam doa Joy? Kak Joy? Bisa. Ayo, ya, mantap. Oke, mari kita berdoa. Kak Joy yang memimpin dalam doa. Tundukkan kepala ya. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari pagi ini. Semoga pelajaran kami lancar dari awal sampai akhir. Dan pelajaran ini jadi berkat untuk tubuh kami dan bisa menjadi pengertian untuk kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya. Pagi. Oke. Karena waktunya sebentar, kita langsung review materi kita. Pembelajaran yang pertama kemarin apa ya? Ada yang bisa jawab? Tentang apa? Manusia jatuh ke dalam. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Ada yang lain? Bang Petra? Mengapa manusia berdosa? Oke. Kak Abigail? Oke. Pelajaran yang kemarin itu mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Yang terakhir kemarin apa? Dampak. Yang terakhir kemarin apa? Dampak dosa. Ya, dampak dosa, benar ya. Dampak dosa. Nah, yang pertama kemarin karena kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena cerita Adam dan Hawa ya. Yang pertama jatuh ke dalam dosa. Terus mereka diputus hubungan dengan Allah dan diusir dari Taman Eden. Ya.
Di sana manusia Adam dan Hawa mendapat hukuman. Nah, dampak dari Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa akan berdampak kepada anak-anaknya. Nah, dampak dosa kita lihat cerita di Alkitab dari Kejadian pasal 4. Ya, tentang Kain dan Habel. Ada yang baru mendengar cerita Kain dan Habel? Apa sudah lama? Sudah sering? Kak Joy, sering dengar Kain dan Habel? Pernah. Baik. Kak Abigail, Kain dan Habel pernah dengar? Pernah. Bang Deven? Bang Deven pernah dengar? Kan kita pernah. Oke. Bang Arthur, Bang Arthur. Siapa? Bang Simamora. Halo, selamat pagi. Pernah. Pernah. Thank you. Nah, kita langsung ke tentang itu ya, pada mau kasih Kejadian ya, pasal 4 Kain dan Habel. Dampak dosa. Lah, sebelum kita masuk dampak dosa, cerita Kain dan Habel ini adalah seorang adik dan kakak ya. Mereka masing-masing mempunyai pekerjaan masing-masing. Yang pertama namanya Habel. Ya. Habel, pekerjaan Habel apa? Ayo, siapa yang cepat jawab aja? Pekerjaan Habel siapa? Apa? Ternak. Habel beternak. Oke, Kain. Bang Kain ya. Pekerjaan Kain? Ayo. Tani. Kain tani. Pekerjaannya tani. Habel pekerjaannya ternak ya. Oke. Sepakat ya? Salah atau benar itu? Benar ya? Benar. Oke. Nah, sama-sama mereka memberikan persembahan kepada Allah ya. Kain memberikan persembahannya kepada Allah dan Habel juga. Kira-kira siapa yang persembahannya diterima oleh Allah? Habel. Habel ya, udah ngerti ya semuanya. Nah, terus Kain ngapain setelah itu? Bang Geri bisa jawab? Membunuh adiknya. Membunuh adiknya ya. Oke. Nah, dampak dosa itu khususnya kepada manusia semua, apalagi seperti cerita di Kejadian pasal 4 ya, Kain dan Habel, mempunyai rasa iri, benci, nah, amarah, jengkel, itu semua karena dampak dosa ya. Nah, secara umum dampak dosa itu manusia itu mempunyai rasa takut, khawatir, mempunyai kelemahan masing-masing. Ya, setiap manusia mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, kita langsung ke cerita Bang Kain ya. Hukumannya apa? Hukuman Bang Kain
yaitu tanah tidak memberikan hasil ya. Apapun yang dia kerjakan itu tanahnya tidak mendukungnya, tanahnya tidak memberikan hasil. Nah, kedua, Kain itu menjadi pelarian dan pengembara ya, kemana-mana. Karena apa? Karena dia telah membunuh adiknya. Nah, begitu besar dampak dosa ini ya. Untuk itu kita harus apa? Harus mentaati setiap perintah Tuhan, harus mendengarkan ya perintah Tuhan. Nah, tetapi di sana dari Kain dan Habel kita sama-sama mengenal 4 sifat Allah, yaitu Allah Maha Tahu, Allah Maha Benar, Allah Maha Suci, dan Allah Sumber Rahmat. Ya, Allah Maha Tahu itu ketika Tuhan bertanya kepada Kain tentang Habel, ya, tapi Kainnya itu ya berbohong ya, padahal Allah Maha Tahu di sana ya. Nah, Allah juga Maha Benar. Allah Maha Benar itu ketika Habel memberikan persembahan yang benar, ya. Dia dengan sungguh hati memberikan persembahan kepada Allah yang terbaik lagi, ya. Maka Allah sana juga tidak sembarangan menilai. Dia adalah Allah yang Maha Benar. Maha Suci. Ya, Maha Suci, lawan katanya ya dia Allah sangat membenci dosa ya. Nah, yang terakhir adalah Allah Sumber Rahmat. Allah tetap mengasihi Kain apa tidak? Ayo, ini pertanyaan pada Arman. Masih. Iya. Masih. Masih. Oke, buktinya apa? Allah kepada Kain. Orang yang membunuh Kain diberikan dosa 7 kali lipat. Oke. Ada yang lain? Oke. Kak Abigail, ada yang lain? Allah Sumber Rahmat, Allah Sumber Maha Tahu ya ini. Kak Ezra nih, bisa jawab apakah Allah tetap mengasihi Kain dan buktinya apa? Kak Ezra? Oke. Bang Deven? Bang Deven? Bisa? Ada yang lain? Bang Deven? Pertanyaannya apa Pak? Diulang soalnya tadi sinyalnya jelek. Oke. Pertanyaannya, ketika Kain telah melakukan kesalahan atau dosa, apakah Allah tetap mengasihi Kain? Tetap. Buktinya apa? Menaruh tanda pada Kain. Gunanya apa itu? Agar tidak dibunuh. Oke. Good job. Kak Flora?
Iya. Oh, selamat pagi ya. Kita udah mulai ya dengan Iya, Pak. tentang dampak dosa. Nah, ada 4 sifat Allah yang di sana ya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Benar, Allah Maha Suci, dan Allah Sumber Rahmat. Artinya adalah alam Maha Kasih di sana, mempunyai rahmat tanpa melihat berapa atau sebanyak apapun kesalahan kita, dia tetap mengasihi dan memberikan jalan keluarnya, ya. Tapi kita tetap harus bisa dekat dan takut akan Tuhan. Oke, tentunya setiap kita manusia mempunyai kesalahan ya. Kalau Pademan sering bilang adalah hakikat ya. Hakikat itu adalah dasar manusia itu adalah berdosa ya. Manusia tidak bisa lepas dari dosa kecuali dia percaya dan mengerti tentang arti keselamatan ya. Artinya apa? Dia harus mengandalkan Tuhan ya. Maka kita bisa memperbaiki sifat dasar manusia adalah manusia berdosa. Khususnya pengorbanan Tuhan Yesus ya. Nah, dikaitkan nanti Tuhan Yesus menyelamatkan dan memberikan kita satu penebusan, menebus kuasa dosa ya. Supaya kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan seperti suasana di Taman Eden awal ya, manusia itu adalah manusia yang mulia. Untuk itu kita terus dekat kepada Tuhan dan takut akan perintahnya. Nah, tentunya prakteknya harus dilakukan ya. Nanti Pademan akan memberikan tugas untuk praktek ya, khususnya di rumah ya. Bagaimana perbuatan kita untuk dekat kepada Tuhan. Oke. Untuk tugas nanti Pademan akan kirim tugas hariannya, dikerjakan ya seminggu ya namanya. Pademan harap cerita Kain dan Habil ini bisa dikuasai ya. Oke? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ada pertanyaan yang lain tentang cerita Habil atau yang lain? Pademan kasih sesi ini. Enggak, Pak. Enggak, udah bisa semua. Bisa. Kak Joy, ada yang ditanya Kak Joy? Enggak. Bang Geri, ada yang ditanya Bang Pak. Geri? Enggak. Tidak, Pak. Oke. Pertanyaan Pak Darman, apakah manusia bisa terhindar dari dosa? Dari kesalahan? Bisa. Bisa. Oke. Kak Flora, bisa. Alasannya apa? Kita patuh terhadap Tuhan, mengikuti Tuhan. Ya. Oke. Jadi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa ya. Apalagi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Dan juga kita harus terus melakukan apa perintah Tuhan. Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Tepuk PPK dulu. Salam. Ya, salam PPK deh.
PPK untuk mengakhiri ini nanti Bang Geri bisa menutup dalam doa nanti ya. Salam PPK aja ya. Oke. Ya, Pak. Salam PPK gimana? Lupa, Pak. Aku bisa, Pak. Salam PPK apa? Bisa ya, tapi yang tepuk PPK. Kasih contoh dulu, siapa yang ngasih contoh? Kak Abigail, kasih contoh dulu baru bersama-sama nanti. Ayo. Lupa, Pak. Siapa yang bisa kasih contoh? Bang Petra, videonya diaktifin Bang Petra. Ini mau selesai nih. 2 menit lagi. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke. Videonya diaktifin. Teman-teman udah. Oke, gimana pelan-pelan ngajarin temannya? Cerdas, PK, cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat. oke, bareng-bareng ya, pelan-pelan ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, luar berkarakter, menyenangkan, hebat. Luar biasa. Hebat. Ya. Hebat. Oke. Biar salam PPK ini menjadi itu ya, menjadi moto kita, semangat kita ya. Harus anak-anak sekarang di zaman sekarang harus bisa seperti itu ya. Harus semangat, mempunyai kemauan, keinginan yang kuat, yang tinggi ya, semangatnya. Dan harus kritis ya. Pak Demon kasih tips ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nanti Ya, Pak. belajar tentang 5 pertanyaan. Kenapa, mengapa, apa, bagaimana, siapa. Ya. Itu harus sudah bisa ya memberikan pertanyaan itu. Dan Ya, Pak. selanjutnya harus bisa sudah bisa berani berbicara dan memberikan alasan ya. Alasan kritis namanya sekarang. Ya, siswa itu harus bisa kritis dan mandiri ya. Oke, Bang Geri, bisa ya dengar pedoman ya? Ya, Pak. Oke. Siapa yang nutup dalam doa tadi? Bang Geri ya, tutup dalam doa. Harapan Pademan tetap sehat, semangat terus, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke, Bang Geri, tutup dalam doa, Bang. Tuhan Yesus, berkati kami semua di sini, Tuhan, agar kami bisa bertemu lagi di sekolah dan semuanya sehat-sehat, Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Beri salam sama temannya semua. Shalom ya. Shalom. Selalu ya. Shalom. Ya, disapa temannya. Terkopi. Ya, merdeka ya. Shalom.